إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita akan masuki bab selanjutnya, bab keempat, yaitu bab sidqi, bab tentang as-sidqu, tentang kejujuran. Ini bab keempat. Bab pertamanya ikhlas, yang niat ya ikhlas. Bab keduanya bab taubat juga sudah. Bab ketiganya bab sabar, dan bab yang sekarang bab keempat adalah bab tentang as-sidqu, tentang kejujuran. Sebelum masuk ke hadis-hadis tentang hal ini, Syekh Salim Al-Hilali memberikan dulu muqaddimah, penjelasan yang sangat berharga untuk kita tentang kejujuran. Qala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah fi Madarijis Salikin fil juz'i tsani safhah 268 wasifan as-sidqa وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين والطريق الأقوم الذي لم يسر عليه فهو من المنقطعين لهالكين وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنة من أهل النيران. Kata Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang kejujuran, beliau menyatakan bahwa kejujuran ini merupakan kedudukan yang paling agung yang dimiliki oleh orang. Dari kejujuran ini akan tumbuh semua kedudukan atau semua jalan yang akan menuju kepada keridhaan Allah. Kejujuran ini adalah jalan yang paling lurus, yang tidak mungkin jalan ini ditelusuri oleh orang-orang yang langkahnya akan terputus menuju kebinasaan. Dari kejujuran ini terbedakanlah antara orang-orang munafik dan orang-orang mukmin. Terbedakan pula antara penghuni surga dan penghuni neraka. Wa huwa sayfullahi fi ardhihi alladhi ma wudi'a ala syai'in illa qata'ah wala wajaha batilan illa arda wa sara'ah man sala bihi lam turaddu saulatuhu wa man nafaqa bihi allat alal khusumi kalimatuhu. Kejujuran adalah pedang Allah di muka bumi, yang tidaklah pedang ini diletakkan di atas sesuatu pun kecuali pedang itu akan mematahkannya, akan memotongnya. Tidaklah pedang ini dihadapkan kepada suatu kebatilan kecuali pedang ini akan menghancurkannya. Dan tidaklah seseorang menyergap dengan pedang ini kecuali pasti akan berhasil dalam sergapannya. Siapa yang berbicara dengan pedang ini apa maksudnya? Kejujuran. Siapa yang berbicara dengan kejujuran ini, maka pembicaranya akan tinggi dan mampu mengalahkan musuhnya. Wa huwa ruhul a'mal wa mahalul ahwal wal hamil ala iqtihamil ahwal wal babul ladzi dakhala minhu al wasiluna ila hadrati dzil jalal. Kejujuran adalah ruhnya amal dan keterpujian atau kemuliaan dalam setiap keadaan. Dan kejujuran ini pula yang akan menyebabkan setiap kengerian jadi ringan, ketakutan jadi enteng. Dan kejujuran ini merupakan pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang ingin menuju Allah yang mempunyai kemuliaan.
wa huwa asasu bina'id din wa umumu fastatatil yaqin wa darajatuhu taliyatun li darajatin nubuwah allati hiya arfa'u darajatil alamin wa min masakinihim fil jannah tajril uyun wal anhar ila masakinis siddiqin kama kana min qulubihim ila qulubihim fi hadzal dar madadun muttasilun wa mu'inun. Kejujuran adalah dasar bangunan ad-din ini. Dia pun tihangnya kerangka keyakinan. Kerangka itu apa ya maksudnya? Beton-beton lah kalau bangunan ini. Rangka bukan kerangka ya. Dan kejujuran adalah satu derajat yang di bawah derajat kenabian, yang merupakan derajat yang tertinggi di seluruh alam ini. Orang yang memilikinya akan menempati di tempat di surga yang banyak mengalir sungai-sungai dan mata air yang hanya ditempati oleh para siddiqin. Lalu kata Syekh Salim Al-Hilali, itu penjelasan siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata Syekh Salim Al-Hilali, fahuwa muwafaqatul zahiril batin wal qawlu lil amal wal khabaru lil waqi. Kejujuran adalah sesuainya antara lahir dengan batin, ucapan dengan amal, dan berita dengan kenyataan. Itu yang dimaksud as-sidqu, kejujuran. Jujur itu artinya batin dan lahirnya sama. Apa yang diucapkan lahir, itu batinnya tuh benar-benar seperti itu. Juga sesuainya ucapan dan amal, dan sesuainya antara berita dengan kenyataan yang diberitakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur. Dalam ayat ini kata Syekh Salim, yatlubullahu subhanahu wa ta'ala min ibadihil mu'minin ayyasduqu wa yalzimu as-sidqa liyakunu min ahlihi wa ma'a ahlihil muqimina ala minhajil haq. Dalam ayat ini Allah menuntut dari hamba-hambanya yang mukmin untuk selalu jujur dan istiqamah dalam kejujuran itu, agar mereka termasuk di antara orang-orang yang jujur dan termasuk juga orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang hak. Dalam Al-Ahzab ayat 35 disebut was-shadiqina was-shadiqat, laki-laki yang jujur dan wanita yang juga jujur. As-sidqu khaslatun mahmudatun matlubatun minal mu'minin rijalan wa nisa'in la farq. Kejujuran adalah perkara yang terpuji, yang dituntut dari setiap mukmin, baik laki-laki maupun wanita, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Laki-laki dituntut jujur, wanita pun dituntut jujur. Walaupun ada keadaan-keadaan tertentu di mana suami boleh bohong ke istri. Iya, untuk kemaslahatan. Seperti umpamanya istri masak keasinan, lalu kita cicipi dengan harapan dia mendapatkan pujian. Kalau kita jujur, lama itu berantem itu. Gimana? Mas, itu masakan saya enak nggak? Ya telan aja lah. Wah, ini di restoran nggak akan ada kayaknya yang kayak begini nih, karena keasinan. Tapi dengan nada seolah-olah memuji gitu kan, hidungnya bisa kembang kempis. Itu dalam arti itu lagi asin lagi. Cari cara lain yang kira-kira bisa mengubah itu, kemudian tidak menyinggung istri. Itu salah satu contoh. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 21, falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Kalau mereka jujur kepada Allah, pasti itu lebih baik bagi mereka. Dari ayat ini Muhammad ayat 21, yukhbirul maula an samrati sidqi wa annahu khairun wa manjah. Wa huwa alladhi yu'til a'mal qimataha li'annahu ruhuha. Falau akhlasu lillah fil iman wa sadaquhu fit ta'ah lakana sidqu khairan lahum. Dari ayat ini
Allah mengabarkan tentang buahnya kejujuran, bahwa kejujuran itu berbuah kebaikan dan kesuksesan. Dan kejujuran ini yang akan memberikan harga yang tinggi bagi amal yang dilakukan. Karena kejujuran merupakan ruh dari amal itu. Seandainya mereka ikhlas karena Allah dalam beriman dan membenarkan semuanya itu dengan ketaatan, pasti kejujuran lebih baik bagi mereka. Itu ayat-ayat yang berisi kejujuran. Sekarang kita akan masuk kepada satu hadis, beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah kejujuran. Hadis pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba innallahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya kejujuran akan menuntun kepada albir. Bir di sini kata Syekh Salim Al-Hilali, ismun jami'un likullil khair, yaitu satu ungkapan yang mencakup semua kebaikan. Semua kebaikan itu bir. Jadi kejujuran akan menuntun ke surga. Dan sesungguhnya seseorang menerus berkata jujur, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan menuntun kepada fujur. Fujur maksudnya al-a'malus sayyi'ah, amal-amal yang jelek. Kedustaan akan menuntun kepada amal-amal jelek. Dan sesungguhnya al-fujur atau amal-amal kejelekan akan menuntun kepada neraka. Dan sungguhnya seseorang terus-menerus berkata dusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil setidak-tidaknya ada 6 faidah. Pertama, at-targhibu fi sidqi li'annahu sababu kulli khairin. Pertama, targhib terhadap kejujuran. Targhib teh memotivasi, ngabibita, mendorong orang untuk berbuat jujur, karena jujur merupakan sebab setiap kebaikan. Kedua, at-tahdhiru minal kadzib wa tasahulu fihi li'annahu sababu kulli syarrin. Kedua, hadis ini pun mentahdzir kita dari kedustaan, mengingatkan kita, mewanti-wanti kita untuk menjauhi kedustaan, dan mentahdzir, mewanti-wanti kita jangan sampai menganggap tasahul, menganggap enteng terhadap kedustaan, karena kedustaan ini merupakan sebab semua kejelekan. Ketiga, man taharra sidqa sara sajiyatan lahu, wa man qasada al-kadzib sara khuluqan lah. Siapa orang yang berusaha untuk jujur, maka jadilah kejujuran itu akan menjadi karakter dia. Dan siapa orang yang bermaksud dusta, akan jadilah dusta itu menjadi akhlak baginya. Keempat, man istahza'a bi syai'in sahha ayyusafa bih. Siapa orang, bukan man istahza, man istahara bi syai'in sahha ayyusafa bihi. Siapa orang yang masyhur dengan satu karakter, yang masyhur dengan satu sifat, maka dia layak disifati dengan sifat itu. Umpamanya dia dikenal sifatnya jujur, memang dia berarti disifati dengan sifat jujur, dan sebaliknya. Kelima, al-akhlaqul fadilah tuktasabu bit-takhalluq wa taharri, fa inna an-nafsa tata'atharu bi ta'ati asbabil khair wa tataghayyaru tiba'uha wal aks bil aks. Akhlak yang utama itu bisa diusahakan dengan cara melatih untuk berakhlak mulia. Umpama untuk memiliki akhlak jujur,
kita melatih diri untuk selalu berkata benar di dalam tindakan dan ucapan. Berusaha dan berikhtiar. Karena apa? Karena jiwa akan terpengaruh oleh semua sebab-sebab kebaikan dan akan bisa merubah tabiat dengan latihan. Demikian pula sebaliknya. Dan terakhir dari hadis ini, faedah yang bisa kita ambil adalah al-a'malus shalihah mustaqarruha fi jannatin na'im wal a'malus sayyi'ah mahalluha sawaul jahim. Bahwa amal soleh tempat kembalinya nanti adalah surga yang penuh kenikmatan, sedangkan amal-amal jelek tempatnya adalah neraka jahim. Inilah hadis yang pertama tentang kejujuran. Hadis kedua tentang kejujuran atau hadis ke-55 dari kitab Bulughul Maram ini. Riyadhus Shalihin ini. Hadis ke-55 atau hadis kedua dari bab jujur ini diterima dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kata Ali, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Fa inna sidqa tumaninatun wal kadhiba raibatun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahihun. Kata Ali, aku hafal satu ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kata Al-Hasan. Kata Al-Hasan ya. Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali. Kata Al-Hasan, bukan kata Ali. Jazakallah. Kata Rasul sallam, da' ma yuribuk, artinya utruk ma tasyukku fi hillihi. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu, artinya tinggalkan apa-apa yang kamu ragu tentang halal haramnya. Ini halal tidak, haram tidak, tinggalkan. Jadi jangan sampai berbuat dulu lalu bertanya, boleh enggak yang kita lakukan itu? Dan ini banyak dilakukan oleh ikhwan, akhwat. Kalau ustadz ada juga yang melakukan itu, nggak perlu disebut. Seperti contoh kemarin, lagi ngetren melihara cacing. Melihara dulu tuh. Lalu ditanya, Ustadz gimana hukumnya melihara cacing? Ini salah, saya bilang tanya dulu. Setelah yakin betul tidaknya, baru silakan pelihara. Kalau betul, boleh. Gitu. Tapi ini melihara dulu baru tanya gitu. Dan akhirnya bangkrut. Tapi bangkrutnya bukan karena halal haramnya masih masuk ya, karena memang takdir. Jadi tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Maksudnya, kata Imam An-Nawawi, utruk ma tasyukku fi hillihi wa'dil ila ma la tasyukku fihi. Tinggalkan apa-apa yang kamu masih ragu tentang halal haramnya dan berpalinglah kepada apa yang tidak kamu ragukan lagi dalam hal itu. Karena sesungguhnya as-sidqu, kejujuran itu tumaninah. Tumaninah itu ketenangan. Dan kedustaan itu merupakan satu keraguan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi hadis ini sahih. Hadis ini dalam Sunan At-Tirmidzi terdapat dalam hadis nomor 2518. Selain itu Imam An-Nasai dan Imam Ahmad pun meriwayatkan hadis ini. Imam An-Nasai dalam Sunan An-Nasainya juz 8 halaman 327, Imam Ahmad dalam Musnadnya juz pertama halaman 200. Kemudian ada hadis lain dengan sanad yang lain yang diterima dari Abul Hawra As-Sa'di. Dia berkata, qultu lil Hasan bi Ali, ma hafidta min Rasulillah SAW qala fadzakharahu. Aku bertanya, kata Abul Hawra As-Sa'di, aku bertanya kepada Hasan bin Ali, apa yang kamu hafal hadis dari Rasulullah SAW? Lalu kata Hasan bin Ali, aku hafal bahwa Rasulullah mengatakan da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Lalu kata Syekh Salim Ali, hada isnadun sahihun rijaluhu thiqat walahu syawahid an Anas bin Malik wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum.
bahwa hadis ini sanadnya sahih, rijal-rijalnya, para perawinya semuanya thiqat, dan hadis ini mempunyai syawahid dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, minal wara'i al-wuqufu inda syubuhat wal mustabihat wa ittiqa'uha. Fa innal halal al-mahadda la yuhsalu li mu'minin fi qalbihi minhu raibun. Wa man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Termasuk sikap wara' adalah menahan diri dari syubhat dan mustabihat, dari hal-hal yang syubhat dan hal-hal yang meragukan, serta menjauhinya. Ini sikap wara'. Karena sesuatu yang murni halalnya, maksudnya benar-benar 100% halal, ini tidak akan mungkin didapatkan oleh seorang mukmin di dalam hatinya yang tercampuri keraguan-raguan. Dan siapa orang yang menjauhi syubhat, berarti dia telah memelihara din dan kehormatannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wat-tadqiqu fit tawaqquf anis syubhat. Innama yasluhu liman istaqamat ahwaluhu wa tashabahat fit taqwa wal wara' a'maluhu. Amma man yantahiku al-hurumat al-zahirah wa yatawarra'u an daqa'iqi syubah fa hadha wara'un badirun wa tahawwukun zaid. Yang dimaksud dengan menahan diri dari yang syubhat itu hanyalah ini pantas dimiliki oleh orang-orang yang selalu istiqamah, bersikap istiqamah, dan selalu memelihara diri dalam ketakwaan dan wara', amal-amalnya selalu dipelihara dalam masalah itu. Adapun orang yang suka melanggar hal-hal yang haram dan kadang-kadang dia pun terjerumus ke dalam hal yang syubhat, maka itu bukan wara' namanya, tapi wara' yang semu dan tahawuk zaid. Itu sikap sembrono yang tanpa kontrol. Terakhir, faedah terakhir dari hadis tadi adalah, bukan terakhir pembahasannya, faedah terakhir, bara'atoh. Ar-ruju'u ilal qulubi innal istibah. Fama sakana ilaihi al-qalbu wa ansharaha ilaihi sadr fahuwa al-birru wal halal. Fa innal khaira tatma'innu bihi al-qulub wa ma kana khilafu dhalik wa fahuwa al-ithmu wal haramu wasyarru tartabu bihi wa la tatma'innu ilaihi. Wa yanbaghi an la yakuna fil qalbi mailun sabiqun aw hawan mustahkamun. Fa inna an-natajid dilalul muqaddimat. Keempat, kembali kepada hati ketika kita menemukan hal yang syubhat. Kalau hati tenang cenderung dan dada ini lapang, berarti perkara itu perkara bir dan halal. Karena kebaikan ini akan menenteramkan hati. Sebaliknya, kalau itu bukan kebaikan akan melahirkan dosa dan dosa ini meresahkan. Dosa yang haram, yang buruk, itu tidak akan membuat hati ini tenang. Tetapi tidak boleh hati ini sebelumnya itu mempunyai kecenderungan kepada hal tersebut, atau hawa nafsunya sudah menginginkan terlebih dahulu. Itulah hadis yang ke-55 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Masih kuat ya, satu hadis lagi ya. Kalau nanti setelah satu hadis masih kuat, tambah satu hadis lagi. Masih kuat juga, terus tambah. Hadis ke-56 atau hadis ketiga dalam bab sidik ini diterima dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu.
dalam salah satu hadisnya yang panjang tentang Heraklius. Heraklius bukan Hercules. Pertama beda zamannya, yang kedua agamanya berbeda. Kalau Hercules kan ma'ruf itu agamanya yang percaya kepada dewa-dewa, dan itu entah apa di zaman dulu sekali. Kalau Heraklius ini di zaman Rasul SAW, tapi nggak bertemu, agamanya Nasrani, sebab dia penguasa Romawi. Tentang Heraklius, dia penguasa Romawi, agamanya Nasrani. Ketika didatangi oleh Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan belum Islam, dia datang ke Heraklius, memprovokasi Heraklius bahwa di Arab ini ada orang yang ngaku nabi dari bangsa Quraisy. Nah, dan maksud kedatangan Abu Sufyan memprovokasi agar tidak mendukung kepada kenabian Muhammad SAW. Jadi Abu Sufyan ketika itu provokator. Kata Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Famada ya'murukum?" yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Sufyan, "Qultu yaqul u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-shalah was-sidqi wal-afaf was-sillah." Kata Abu Sufyan, orang yang ngaku nabi itu berkata, "Sembahlah oleh kalian hanya Allah saja, dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan tinggalkan oleh kalian apa yang dikatakan oleh nenek-nenek moyang kalian. Dan dia pun memerintahkan kita untuk sholat, untuk berbuat jujur, untuk memelihara diri dan silaturahmi." Jadi Abu Sufyan ini memberikan bisikan yang benar kepada Heraklius, bahwa yang dikatakan oleh orang yang namanya Muhammad yang ngaku nabi ini, ngomongnya begitu, jangan musyrik, sembah Allah, tinggalkan apa yang dikatakan nenek moyang, sholat, jujur. Jadi benar yang dia bisikan itu, pembisik yang benar. Walaupun saat itu kafir dia, belum Islam. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Dari hadis ini kita bisa tahu, pertama, mulazamatur Rasul alaihi salatu wassalam lisidqi wa syahratihi bihi wa amara bihi wa syahadatul a'da lahu bidzalik. Pertama, terlihat konsistensi Rasul SAW dalam kejujuran, dan masyhur dengan hal itu, terkenal dengan kejujurannya, dan terkenal beliau memerintahkan itu, dan sampai-sampai musuhnya pun menjadi saksi terhadap kejujurannya. Sampai Abu Sufyan tadi, walaupun musuhnya dia bermaksud memprovokasi, dia berkata bahwa Muhammad itu menyuruh kejujuran dan hal-hal yang lainnya. Ini merupakan wujud nyata konsistennya Rasulullah SAW dengan kejujuran, dan masyhur dengan hal itu. Sampai-sampai beliau digelari dengan Al-Amin sebelum beliau diangkat menjadi nabi, artinya orang yang sangat bisa dipercaya karena jujurnya. Kedua, ra'su hadzal din at-tauhid li'annahu manba'ul fadilah, manba'ul fadail. Bahwa kepala atau pokok dari ajaran Islam ini, esensi dari ajaran Islam ini adalah tauhid. Karena dari tauhid ini akan tumbuh berbagai macam fadail. Ini terfahami dari ucapan Rasulullah SAW yang dinukil oleh Abu Sufyan, "U'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a." Ibadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian sekutukan dengannya suatu pun, dan tinggalkan apa yang kalian dapatkan dari nenek moyang kalian, dan seterusnya. Ini tauhid dulu yang disebut. Kemudian waktu itu baru di pemerintahan salat, jujur, memelihara diri, dan silaturahmi. Ini menunjukkan aspek yang terpenting adalah tauhid. Ketiga, ar-rusulu jami'an ursilu min ajli bayani tauhidil haq wa iqtila'u syirki wa izalatuhu. Seluruh rasul diutus hanya untuk menjelaskan tauhid yang benar dan untuk melepaskan serta menghilangkan kemusyrikan.
Itu faedah yang ketiga. Keempat, Allah subhanahu ya'muru bi kulli ma yuslihul bashar wa ya'udu alaihim bil khairi fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan segala sesuatu yang bisa menimbulkan kemaslahatan kepada manusia dan akan mengakibatkan kembalinya kebaikan dunia akhirat kepada manusia itu. Jadi semua perintah semacam perintah mentauhidkan Allah, perintah tidak memusyrikan Allah, perintah salat, sidik, jujur dan yang lainnya, itu hanya dan hanya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Itu keempat ya. Kelima, at-tanfiru min at-taqlidil a'ma lil aba aw sada wal kubara wa bi khasah fi umuriddin. Hadis ini pun mengandung tanfir. Apa tanfir? Sama dengan tahdzir. Maknanya, menyuruh orang lari. Menyuruh orang menjauhi sejauh-jauhnya dari taklid a'ma, dari taklid buta. Baik taklid itu kepada nenek-nenek moyang atau kepada bangsawan, para pemimpin, para tokoh, para pembesar, khususnya dalam urusan ad-din. Ini terfahami dari ucapan Rasul SAW yang dinukil oleh Abu Sufyan tadi. Kata Nabi SAW, "Watruku ma yaqulu aba'ukum." Tinggalkan apa-apa yang dikatakan oleh nenek-nenek moyang kalian. Yang kata Syekh Salim Al-Hilali, maksudnya jami'u makanu alaihi min umuril jahiliyah amma makarimul akhlaq faqad ja'a Rasul sallam liyutimmaha. Yaitu semua urusan adat kebiasaan jahiliyah yang selama ini melekat dalam diri mereka. Adapun kalau akhlak-akhlak yang baiknya, sebab di kalangan orang Arab jahiliyah ada karakter yang baiknya, seperti memuliakan tamu, itu karakter baiknya. Maka itu lebih disempurnakan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir, maksudnya faedah terakhir dari hadis ini, bukan pembahasan terakhir. Wal haditsu yadullu bi umumihi ala shumuli risalatil Islam. Faqad dzakara at-tauhid wal iman wal ahkam wal akhlaq wa hadhihi arkanu hayatil ibad. Hadis ini secara umum menjadi dalil atau menunjukkan universalitas risalah Islam, sebab di dalam hadis ini dijelaskan tentang tauhid, tentang iman, tentang hukum, tentang ibadah, tentang akhlak, dan ini merupakan rukun kehidupan manusia lengkap. Tentang tauhid ada, yaitu u'budullaha wahdah, ibadahlah hanya kepada Allah. Tentang umpamanya hukum, wa ya'muruna bis-shalah, memerintahkan kita salat. Tentang akhlak, siddiq, afaf dan silah atau silaturahmi. Itulah 6 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Satu hadis lagi ya. 3 hadis lagi. 3 hadis lagi? Oh, bab syirik 3 hadis lagi, maksudnya 1 hadis lagi pembahasan. Hadis keempat bab sidik atau hadis ke-57 di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Diterima dari Abi Thabit, atau menurut yang lain Abu Sa'id, atau menurut yang lain Abu Walid Sahal bin Hunayf. Wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu. Dia ini seorang pahlawan Badar, orang yang ikut perang Badar. Bukan ahli sholawat Badar, ikut perang Badar ketika itu. Kata Ibnu Hunayf, Sahal Ibnu Hunayf, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallaha ta'ala syahadah bisidqin, ballaghahu Allahu manazil syuhada, wa imma ta'ala firashihi." Siapa orang yang meminta kepada Allah untuk syahid dengan benar, dengan jujur, bisidqin, bukan asal basa-basi, maka Allah akan menyampaikan orang itu ke posisi para syuhada sekalipun dia mati di tempat tidurnya, di kasurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Hadis ini ada pada nomor 1909.
Dari hadis ini kita bisa ambil setidak-tidaknya 3 faedah. Pertama, sidqul qulubi sababun li bulughil maqlub, wa anna man nawa syai'an min a'malil birri uthiba alaihi wa illam yaqdir alaihi aw basharahu wa lam yutimhu. Bahwa kebenaran hati, kesungguhan hati, benarnya jiwa kita merupakan sebab sampainya kita kepada apa yang dimaksud, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Dan sungguhnya seseorang yang meniatkan sesuatu berupa amal kebaikan, meniatkan ingin melakukan amal kebaikan, dia akan dipahalai dengan amal kebaikan itu sekalipun dia tidak mampu melaksanakannya atau sudah dilaksanakan tetapi gagal di tengah jalan, tidak beres, tidak sempurna, tidak selesai. Ini diambil, difahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, siapa orang yang meminta syahid kepada Allah dengan benar nih. Bukan hanya mujamal, bukan hanya basa-basi, bukan hanya lip service. Maka Allah akan menyampaikan orang itu ke tempat atau ke posisi para syuhada walaupun matinya di tempat tidur. Nah, ini menunjukkan dia mempunyai niat ingin menjadi syahid, tetapi tidak mampu, tidak tercapai, baik perangnya tidak ada atau umpamanya perang ikut terus tapi tidak mati-mati di medan perang, dak jago ting. Akhirnya matinya di tempat tidur, tetap dia akan dimasukkan ke dalam posisi para syuhada. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat yang terakhir, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihil. Kalau kamu menampakkan apa-apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, Allah tetap akan menghisabnya. Yang kedua, istihbabu talabis syahadah wal ikhlasu fi dzalik. Fa innal 'abda yanalu martabataha idza tamannaha bisidqin. Kedua, disunnahkan untuk meminta syahid dan ikhlas. Betul-betul meminta syahidnya itu betul. Benar-benar meminta syahidnya itu benar. Tidak asal basa-basi. Jangan sampai meminta, ya Allah syahidkan saya, syahidkan saya. Pas ada kesempatan perang lari. Nah, ini enggak benar berarti. Asal perangnya yang benar menurut syariat gitu ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang bab jihad. Dan sesungguhnya seorang hamba akan mencapai kepada martabat yang diinginkannya apabila dia menginginkan martabat itu dengan sebenar-benarnya, sekalipun dia tidak melakukannya hanya karena tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dan terakhir dari hadis ini kita bisa ambil faedah ikramullahi li hadhil ummah fa huwa yu'tiha biqalilin minal amali a'la darajati fil jannah. Dari hadis ini pun kita tahu betapa Allah sangat memuliakan umat ini, karena Allah memberikan kepada umat ini derajat yang tertinggi di surga, yaitu syahid, hanya karena amalan yang sangat kecil. Seperti tadi, amalannya berupa hanya ingin syahid saja, ingin syahid, tapi ternyata matinya di tempat tidur. Nah, amalannya hanya itu, hanya keinginan untuk syahid, matinya di tempat tidur, tapi ternyata Allah memuliakan orang itu dengan benar-benar memberikan posisi setingkat dengan para syuhada karena keinginannya yang benar. Ini kejujuran hati, kebenaran perkataan. Nah, ini dimasukkan oleh oleh Imam An-Nawawi ini ke dalam bab as-sidq. Nah, ikhwati fillah, sebenarnya masih ada 2 hadis lagi tentang as-sidqu, bab kejujuran ini, akan tapi agak panjang pembahasannya. Insyaallah tentang 2 hadis lagi ini, dan kalau umpamanya nanti sudah tamat dan waktunya masih banyak di hari Ahad yang akan datang, kita teruskan dengan bab kelima, bab muraqabah, yang insyaallah sangat penting
bagi pembenahan akhlak kita insyaallah. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kita mempunyai waktu kira-kira 9 menit. Alhamdulillah. Di tempat ada penggalangan antara sambung. Nah, tapi itu bagaimana kemudian dengan sambung. Kedua, penggalangan dengan engkleng gitu. Jadi perapatan-perapatan itu yang kita minta itu juga bagaimana dimasukkan pada niat atau enggak. Iya, ada pertanyaan dan pertanyaan sebenarnya sering diungkapkan dan sudah berkali-kali dijawab. Hanya penanya ini barangkali baru datang dari Jogja. Iya, iya yang ditanyakan juga yang aktual. Jadi bagaimana dengan realita yang ada dibukanya posko-posko jihad kayak partai ya, ada pusatnya, ada DPW, ada cabang segala macam persis partai PRD. Kemudian sekarang membuka posko jihad pendaftaran. Kemudian juga mengejarkan kenceleng untuk menampung sumbangan, dan posko jihad ini diinikan untuk Ambon, ditujukan untuk membantu kaum muslimin di Ambon. Bagaimana tentang hal itu? Ini sebagaimana yang sudah dijawab pertama bahwa pada asalnya jihad itu hukumnya fardu kifayah. Kecuali dalam 3 keadaan seperti yang pernah kita terangkan. Pertama, kalau kita diserang di daerah kita, maka ini menjadi wajib ain, fardu ain. Kedua, kalau umpamanya kita sudah berada di tengah-tengah shaf, di tengah-tengah barisan mau perang, nggak boleh lagi keluar dari sana. Itu juga wajib ain. Ketiga, kalau kita ditunjuk oleh imam untuk berperang, maka menjadi wajib ain. Kalau tidak dalam 3 keadaan ini, maka tetap pada fardu kifayah. Kemudian kalau toh sudah wajib perang, maka kita sudah jelaskan dalam dulu salas suyuf. Juga sudah kita jelaskan dalam aqidatus salaf ashabil hadits oleh Abu Utsman As-Sabuni. Juga kita sudah bahas Lum'atul I'tiqad dengan syarah Syekh Utsaimin. Di bab terakhirnya diberi judul Al-Jihadu Ma'al A'immah, Fujjaran Kanu au Abrara. Bahwa jihad itu wajib beserta imam, beserta amir. Kalau tidak beserta amir, tidak atas instruksi amir, maka kita akan terjerumus ke dalam bid'ahnya khawarij. Sebab orang khawarij itu perang atau tidak perang itu bukan atas instruksi imam. Bisa dianggap imamnya itu umpamanya karena melakukan dosa besar kafir, tidak boleh taati lagi, lalu tidak taat lagi, perang sendiri, mengangkat imam sendiri dan seterusnya. Nah, itu sudah terjerumus ke dalam kebid'ahan. Nah, lalu bagaimana kalau kita menyumbang untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin di Ambon? Kalau kita mampu, maka kita harus memberikan sumbangan untuk kaum muslimin di Ambon. Sumbanglah, baik dalam bentuk uang, obat-obatan, makanan, atau yang sejenis yang dibutuhkan oleh mereka yang sudah wajib ain. Bagi orang Ambon ini sudah wajib ain. Tapi kalau memberikan sumbangan itu kepada orang-orang yang akan berjihad tanpa tanpa instruksi amir, tanpa komando amir, berarti mendukung kepada kebid'ahan khawarij dalam hal ini. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalau membantunya langsung ke sana, atau ada orang yang ingin menyalurkan bantuan langsung ke kaum muslimin di Ambon, dan kita ada rezeki, ada uang, ya sumbanglah. Berupa apapun, uang, makanan, obat-obatan, pakaian, atau yang dibutuhkan. Sumbang ke sana. Kalau membantu merekanya, harus kita. Nah, tapi kalau membantu orang-orang yang akan melakukan kebid'ahan dalam hal berjihad, maka kita tidak. Wallahu a'lam. Afan, pertanyaan agak menyimpang dari pembahasan. Bolehkah seorang pezina dinikahi? Tolong dijelaskan dengan dalilnya. Dinikahi. Dinikahi oleh ikhwan pasti ya. Saya pikir ikhwan nggak akan ada yang menikahi pezina. Ahwat masih banyak. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, ini pernah kita bahas di daurah Ta'khirud Duhat wa Da'iyat ketika membahas Adwaul Bayan. Kita pernah bahas itu, tidak boleh dinikahi. Dalilnya nanti disebutkan di sana.
Terserah kamu mau beli berapa. Bagaimana kriteria seorang Allah di sini? Apa hukum tape singkong atau tape ketan? Ini sudah berulang kali ya. Wallahu a'lam. Kalau kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau makan tape itu sejumlah tertentu akan membuat kita mabok, maka itu khamr. Sedikitnya haram. Tapi kalau sebanyak apapun, umpamanya sebakul kita makan nggak akan mabok, berarti itu bukan khamr. Walaupun di dalamnya mengandung alkohol, sebab disebut kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan haram. Lalu dalam riwayat Bukhari lain, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Setiap yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Itu maksudnya adalah minumannya itu sendiri atau makanan itu sendiri. Seperti umpamanya sering saya contohkan, seperti whisky. Whisky itu kalau 1 gelas kita minum mabok kan? Atau kalau 1 gelasnya sebotol, mabok lah, yang jelas mabok. Ada alkoholnya. Karena alkoholnya tinggi. Nah maka setetesnya pun haram, tidak boleh. Setetes mah nggak akan mabok. Iya, tapi kalau sebotol atau segelas mabok, setetesnya pun haram. Nah sekarang kalau umpamanya kita ambil whisky itu 1 sendok, lalu kita campurkan ke air 1 teko, lalu kita aduk. Minum air 1 teko, mabuk nggak? Nggak. Berarti air 1 teko itu bukan khamr karena tidak memabukkan sekalipun mengandung alkohol. Nah tapi kata Syekh Al-Utsaimin, wa tarkuhu aula, meninggalkannya itu lebih utama. Demikian juga dengan tape. Tape juga kadar alkoholnya beda-beda tergantung lama atau sedikitnya dia dipeyem. Dipeyem itu difermentasinya. Juga tergantung kadar raginya dan seterusnya lah ya. Sahih riwayat yang menceritakan bahwa Nabi SAW ketika berdagang mengatakan kepada pembelinya, barang ini saya beli dengan harga segini, sekarang terserah kamu beli berapa. Allahu a'lam, saya sering mendengar itu tapi belum kita periksa apakah sahih atau tidaknya. Bagaimana kriteria seorang diberi sebutan hafizahullah atau rahimahullah? Setiap muslim, baik muslim itu muslim yang saleh ataupun yang fasik, yang zalim, yang ahlul bid'ah, kalau dia sudah meninggal berhak dan boleh ditarahumi, disebut, didoakan dengan doa rahmat seperti rahimahullah. Ini jawaban Syekh Al-Albani rahimahullah ketika ditanya tentang bolehkah tarahum kepada Sayyid Qutb. Kata beliau bahwa tarahum itu hak setiap muslim. Baik muslim itu muslim yang ahlus sunnah ataupun ahlul bidah, yang soleh ataupun yang salah. Maka boleh kita bertarahum kepadanya selama dia muslim. Walaupun muslimnya muslim yang fasik dan seterusnya, tapi boleh rahimahullah. Nah, umumnya rahimahullah itu ditujukan kepada orang yang sudah meninggal. Walaupun wallahu alam apakah ini uraf ya, kebiasaan orang Arab atau karena ada nas. Kalau nas saya belum pernah menemukan. Adapun hafizahullah, maka itu ditujukan kepada orang-orang yang lurus akidah dan manhajnya dan mereka masih hidup. Seperti Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafizahullah dan seterusnya. Adapun kepada ahlul bid'ah, yang ahlul fasik, ahlul zalim yang masih hidup, maka lebih layak untuk kita katakan hadahullah atau aslahahullah atau afahullah atau ghafarallahu lah dan yang sejenisnya. Ini juga saya belum temukan nas dalilnya, hanya demikianlah kebiasaan para ulama, mungkin ini uraf. Syahid kaum pria berperang di jalan Allah. Bagaimana dengan wanita jihadnya ya? Kalau wanita dalam kondisi yang fardu ain juga ikut perang, kemudian dia mati, syahid juga. Umpamanya diserang ke rumah, ke daerah kita ya, wanita pasti harus ikut perang juga, masa diem mau dibunuh? Ya ikut perang, apa aja, pisau dapur, mutu dilempar, boleh. Atau umpamanya akhwat lagi sendiri di rumah kemasukan perampok, nah boleh lawan.
daripada diem. Kalau diem ahwat dianiaya dan seterusnya, lawan. Kalau mati dalam keadaan itu syahid insyaallah. Nah, adapun jihadnya kaum laki-laki adalah perang, jihadnya kaum wanita adalah haji dan umrah. Kalau kita berdoa pada waktu sujud, apakah pada sujud terakhir atau boleh di setiap sujud? Boleh di setiap sujud dan boleh di setiap gerakan sholat. Maksud memberi hadiah pada pekerja itu khianat. Maksudnya pekerja seperti apa? Tadi pekerja yang dia punya jabatan dalam pekerjaan itu, dan itu sudah merupakan pekerjaannya dan dia sudah dapat gaji dari negara umpamanya. Lalu kita kasih hadiah untuk memperlancar urusan kita yang diurus oleh orang itu. Itu maksudnya. Apakah seperti buruh atau pembantu rumah tangga atau seperti para tukang? Kalau pembantu rumah tangga itu dikasih hadiahnya juga pasti tanpa pamrih. Umpamanya dikasih hadiah, mudah-mudahan dia bisa mengurus visa saya. Nggak mungkin itu. Mudah-mudahan visanya jadi lancar. Nggak mungkin. Tapi yang maksudnya yang punya jabatan, dan jabatan itu mempunyai wewenang untuk melancarkan urusan orang. Mungkin bisa memotivasi kerja ya. Afan udah tadi. Ya. Tadi ya. Kaum ini hasbiyan berdaya dari Nabi kata Rasulullah SAW, man la yahtam bi umur mu'minin falaysa minna. Itu gimana? Iya, hadis man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Siapa orang yang tidak mempedulikan urusan kaum muslimin, maka dia bukan umat kami. Hadis itu benar, betul. Tapi aplikasinya yang salah kalau praktekkan dalam bentuk langsung jihad. Memperhatikan urusan kaum muslimin dengan cara yang disyariatkan menurut syariat Islam. Untuk membantu itu harus. Nah, adapun berperang, maka ini ada hukum tersendiri. Syaikhul Utsaimin kemarin memberikan fatwa tentang masalah Ambon dan Maluku ini. Kata beliau bahwa bagi orang yang seorang muslim yang memang diserang, langsung wajib ain dia. Dan kalau mati syahid. Tapi bagi yang lain di luar itu, maka berperang untuk ke sana harus dengan izin imam, hukumah. Kalau tidak, maka akan masuk ke dalam bid'ahnya Khawarij. Nah ini, jadi perhatian kita kepada kaum muslimin ini harus memperhatikan juga ketentuan syariat. Jangan sampai ketentuan syariat begini kemudian dilanggar. Ya berarti cara mengaplikasikan perhatiannya kepada sama muslim itu salah kalau begitu. Wallahu a'lam. Nah, tadi sebutkan kan boleh kita memberontak kepada pemerintah yang sudah kafir buahan. Nah, dalam kondisi dan syarat apa boleh kita memberontak kepada pemerintah atau melawan pemerintah yang jelas-jelas kafir buahan? Tadi disebutkan salah satu kandungan hadis nomor 52, adamul khuruji alaih malam ya'ti bi kufrin buah. Tidak keluar memerangi penguasa selama penguasa itu tidak melakukan kekufuran yang jelas-jelas kufur. Sekarang kalau penguasa itu melakukan perbuatan yang jelas-jelas kufur, kemudian sudah dinasihati, masih tetap dalam kekufurannya, malah menghukum kita dan menghukum setiap yang menasihati, tangkap hukum seperti yang pernah terjadi pada masa-masa yang lalu di negara lain, entah negara mana. Nah, lalu bagaimana sikap kita gitu maksudnya? Ya, kapan syarat misalnya boleh kita? Apakah harusnya kekuatan atau harus melihat mafsadat dan maslahat juga seperti itu? Kalau itu terjadi, insya Allah kita tanya ke masyayikh. Masalah istihadiyah ini. Wallahu a'lam. Ya. Pelit sebenarnya. Ma'ruf kan misalnya tentang sepeda motor ya. Dia sudah ketika membayar pajak motor setiap tahun, maka secara otomatis polisi mengeluarkan tiket parkir. Tapi setiap dia parkir di jalan, diminta parkir juga. Apakah itu riswa? Tidak kalau kita ngasih. Karena kalau tidak bayar dimarahi, diomel. Kalau parkir itu termasuk pajak bukan? Itu kas negara, kas pajak. Kalau enggak masuk ya pajak bukan? Pajak. Sebenarnya semacam STNK itu semua pajak. Itu sebenarnya nggak ada dalam ajaran Islam. Cuma kalau kita nggak urus, kita yang sulit. Gitu. Kalau kita bisa
tanpa membayar itu dan tidak tersulitkan, ya itu lebih baik. Wallahu a'lam. Sudah sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.